Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi paragraf. Jadi, paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat finoza dalam hikmat itu. Jadi, dalam satu paragraf biasanya sekurang-kurangnya ada 2 kalimat. Jika satu paragraf menggunakan 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Lalu, saya akan menjelaskan fungsi dan syarat paragraf. Fungsi pembentukan paragraf apa saja? Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pemikiran utama yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pemikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tindak pikiran baru dimulai. Dan yang terakhir, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat dan konsentrasi terhadap pikiran utama. Adapun syarat-syarat pembentukan paragraf yaitu kesatuan, kepaduan, isinya yang relevan, dan yang terakhir, pengembangan. Unsur yang harus ada dalam paragraf yaitu kesatuan, koherensi, dan yang terakhir, pengembangan. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya kita harus membuat kerangka paragrafnya tersebut. Nah, kerangka paragraf tersebut meliputi yang pertama, menentukan tema, yang kedua, menentukan ide pokok, dan yang terakhir, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Adapun macam-macam paragraf. Yang pertama, jenis-jenis paragraf berdasarkan isinya, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan yang terakhir, persuasi. Yang kedua, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, yaitu yang pertama ada paragraf deduktif. Jadi, dalam paragraf ini mengemukakan persoalan pokok ataupun topiknya. Yang kedua, ada paragraf induktif. Jadi, dalam paragraf ini mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik yang dibicarakan. Lalu, yang ketiga, paragraf campuran. Jadi, dalam paragraf ini mengemukakan persoalan pokok, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Nah, yang terakhir nih, yaitu paragraf berdasarkan fungsinya. Adapun paragraf berdasarkan fungsinya ialah yang pertama, paragraf pembuka, yang kedua, paragraf pengembang, dan yang terakhir, paragraf penutup. Sekian tugas video dari saya. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya ataupun kesalahan dalam penyampaian materi saya, mohonlah saya dimaafkan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.